Ya, shalom semua, selamat pagi wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita yang siap selalu merefleksi diri dan menginspirasi bukan hanya untuk kita, tapi juga sekalian orang yang mendengarkan, orang-orang yang juga nanti melihat YouTube-nya ya. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan pengantin darah. Sengaja saya buat kosong gini ya. Saya cari-cari gambar yang ada hubungannya dengan pengantin darah, kok rada serem gitu gambarnya, darah-darah, udah polos saja. Ya, kita masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Ibu Tina bisa mohon dengan hormat ikut mendoakan kita dulu, Bu. Buka doa. Halo Bu Tina, dengar suara saya? Halo Bu Tina. Ya, ya halo Bu. Ya, yuk silakan Bu. Buka dalam. Tidak kedengaran suara saya Bu. Tidak kedengaran. Buka dalam doa Bu. Iya, suara saya kedengaran Bu. Kedengaran. Kedengaran. Ya. Tadi masih di mute Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Ya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami ibu-ibu boleh berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini, ruangan Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di dalam kesibukannya Tuhan, di dalam kegiatannya sehari-hari, tetapi boleh hadir bersama-sama di sini untuk mau belajar bersama-sama Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Olivia yang akan memimpin kami, Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan, dan kami semua boleh mendapatkan apa yang Engkau ingin Ibu Olivia sampaikan kepada kami. Boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih wanita-wanita yang sudah hadir ya. Hari ini kita mulai hari ini ya. Kita menyebut diri kita bukan hanya ibu-ibu, tetapi menyebutnya kita sebagai wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita RM ya. Ada yang belum menikah juga. Nah, saya rindu karena supaya kita bisa punya perspektif yang lain dari orang-orang yang masih belum masuk dalam rumah tangga, sehingga pasti itu akan memberkati kita yang sudah berumah tangga untuk mengerti di luar diri kita ya. Itu pasti akan berbeda cara pandangnya ya. Nah, hari ini kita bicara tentang pengantin darah itu berhubungan dengan salah satu tokoh perjanjian lama. Kemarin dulu kita sebetulnya sudah sampai Miriam ya, karena berbicara tentang Yokebed, singgung tentang Miriam yang masih menjadi pengintip yang menolong bayi Musa. Kemudian kita masuk kepada Miriam yang sudah dewasa, yang berinisiatif dengan baik, tetapi juga inisiatifnya ada yang kurang tepat, gitu ya. Nah, hari ini kita sepertinya mundur sedikit ya, karena kembali kepada Musa yang belum menikah, yang belum tua ya. Kita kembali karena mau melihat istrinya Musa, yaitu Sipora. Sebelum kita masuk pada pembahasan itu, sekali lagi saya mau memberitahukan, apalagi kalau ada teman-teman ya yang saya maafin tidak bisa lihat siapa saja yang hadir ya. Kalau saudara sudah berkali-kali hadir di RM atau wanita-wanita yang baru hari ini hadir, ketahuilah bahwa RM ya, Zoom yang saya buat ini, RM itu singkatan dari refleksi menginspirasi. Refleksi itu gampangnya kalau kita melihat kaca, itu terpantulkan apa yang di depan kaca. Nah, kalau kita melihat kaca, kita akan melihat diri kita. Itu yang menjadi pantulan seperti itu, yang
yang akan kita jalani di jam Zoom saya ini. Pantulan itu akan mengingatkan kita, karena apa? Pantulan ini akan menolong kita untuk melihat apa yang sebetulnya tidak terpikirkan oleh kita. Tetapi dengan adanya pembicaraan kita, ulasan kita, dan foto yang kita lihat, itu bisa sebagai sesuatu dari luar yang menolong kita, menyadarkan kita untuk, loh ternyata begitu ya, ada refleksi. Untuk menginspirasi, bisa minta tolong bisa di mute ya. Audrey bisa minta tolong ya, Audrey, untuk di mute bersuara. Ibu Audrey ya? Boleh minta tolong dijadiin co-host nggak supaya bisa? Iya, tadi belum ya. Iya, terima kasih. Sebentar ya, lupa tadi. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya dibantu juga. Nah, refleksi yang akan kita dapatkan nanti itu akan menginspirasi kita pastinya. Pasti akan menginspirasi kita. Kenapa? Karena dari itu kita akan dibawa kepada cara berpikir dan perasaan yang menyertainya. Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, bisa menginspirasi diri kita, gitu ya. Bukan inspirasinya tuh dari apa yang saya bicarakan saja, tetapi justru betul-betul wanita-wanita yang di sini yang menemukannya sendiri, ya. Dan itu akan mengilhami dirimu wanita dan juga orang yang mendengarkannya. Jadi jangan khawatir kalau saya belum pandai bicara. Enggak. Setiap orang punya perspektif sendiri dan itu nanti akan menginspirasi teman-teman kita yang ada. Bahkan teman-teman kita yang nantinya mendengarkan atau YouTube dan ulasannya, ya. Nah, saya punya visi. Pasti itu visinya sesuatu yang jauh, yang terus akan dituju, ya, yang akan diharapkan. Itu terjadi, yaitu kita-kita ini yang hadir mengalami perubahan cara berpikir dan bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma cara berpikirnya yang berubah. Kalau cuma pikirannya yang berubah tidak melakukan, itu percuma. Itu menjadi milik kita semata. Tetapi dengan cara berpikir yang berubah dan kita melakukan hasil dari refleksi dan inspirasi yang kita dapatkan, kita bisa menginspirasi orang lain. Seperti Tuhan bilang bahwa, firman Tuhan bilang ya, iman dan perbuatan itu berjalan bersama-sama. Nah, untuk mencapai itu bagaimana? Saya mau mencapai itu. Ibu-ibu, wanita-wanita yang hadir di sini, saya rindu mau mengulik diri. Jadi bukan aku cuma dengar aja deh, Bu. Dengar ya enggak apa-apa, tapi berani mengulik diri. Jadi jangan hanya mendengarkan, oh orang ini begini, orang ini begini, tapi bagaimana dengan saya? Ya, itu yang penting. Dan siap merefleksi diri, memberikan testimoni. Saya sekali lagi mengharapkan nanti jangan sampai ditunggu-tunggu ya, waktunya terus berjalan soalnya ya. Ada kerinduan, saya berdoa bahwa betul-betul wanita-wanita yang hadir di sini punya kerinduan untuk menginspirasi orang lain. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat itu bukan hanya memberikan uang, bukan hanya menjadi teman, tetapi memberi berkat itu bisa dalam bentuk apa saja, termasuk menginspirasi. Menjadi inspirasi, menjadi inspirator buat orang, itu juga memberkati. Ya. Nah, makanya kita semua harus dengan rendah hati mengandalkan kekuatan Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat dan melakukan firman-Nya. Nah, ini kenapa Tuhan? Sebentar ya. Nah, masuk kepada berikutnya, saya mau terangkan dulu sebelum masuk ke Sifora, bahwa hari ini, saya akan pakai yang baru. Ini adalah flow ya. Nah, points of view itu punya banyak tools. Ada points of view yang coaching game, ada yang faces, ini belum pernah kita pakai. Ada yang punktum yang kemarin kita pakai, hari ini kita pakai yang baru terbit ya. Masih fresh ya. Nah, indah sekali ini kantongnya. Ini saya nggak perlu unboxing, tapi saya tunjukkan bahwa seperti ini ya. Nah, ini ada buku ceritanya ya, ada
ada 65 foto-foto yang disediakan di sini untuk kita bisa merefleksi diri dan juga ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, foto-foto ini dibuat bukan hanya sekedar cepret-cepret, tetapi digumulkan, didoakan, dan orang yang mengerjakan ini selain dia sebagai fotografer, dia pun juga seorang psikolog, ya. Nah, namanya flow. Nanti kita akan ambil 3 gambar untuk kita bisa berefleksi. Nah, mengapa di dalam gambar ini ada tulisannya? Karena itu gambar dan tulisan katanya ini ya, kalau yang ini kan bahasa Inggris ya, bisa kita ganti dengan bahasa Indonesia juga ya untuk kita sesuaikan dengan kondisi kita di sini. Ada juga yang di print dengan bahasa Prancis dan bahasa lain-lain sesuai dengan kondisi negara. Nah, penggunaan gambar dan kata points of view ini dapat mengakomodir sisi logis kita, otak kiri kita, dan sisi kreatif otak kanan kita. Jadi ketika nanti wanita-wanita RM melihat gambar, itu secara otomatis ya, Tuhan itu yang maha besar ini, saya kalau mempelajarinya itu, aduh Tuhan nggak ngerti ya, bener-bener nggak ngerti, hebat banget ya Tuhan bisa detail ya. Ini kan kalau orang yang ahli syaraf, orang ahli otak, orang yang psikolog, orang yang dengan berbagai ilmu tuh mempelajari bagian-bagian perbagian ilmu. Sedangkan Allah itu mengakomodir semuanya ya. Nah, termasuk di sini kalau ada sisi logis kiri kita ya, kita seringkali bilang bagaimana anak bermain piano, ada yang ahli matematika. Nah, 2 otak kanan dan kiri ini bisa mengakomodir ketika kita melihat gambar ini. Ketika melihat gambar, secara logis kita bilang, oh orangnya begini-begini. Tetapi bersamaan dengan itu perasaan kita juga jalan. Kita bisa mengingat memori-memori kita yang lama. Dan bahkan juga ke depannya. Ya. Nah, coaching tools yang namanya flow ini ya menjadi alat yang efektif. Karena mengajak kita melihat satu permasalahan itu bukan masalahku sendiri, ya, tetapi bisa melihat masalahnya itu secara lebih luas, secara kompleks. Apalagi kalau kita mendengarkan sharing dari teman-teman, ya, nah, itu akan memunculkan kreativitas kita, mempertimbangkan nilai-nilai yang teman kita katakan untuk kita bisa mengadaptasinya atau menginspirasi kita untuk mengambil keputusan. Ya, jadi betul-betul ini dipersiapkan untuk kita bisa berefleksi melalui tools coaching, melalui tools flow ini ya. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan 3 bagian. Cukup banyak ya, tapi itu mau tidak mau kita harus baca karena saling berkaitan. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama. Kita mau mengenal Sipora yang mau kita pelajari untuk kita bisa berefleksi. Siapa sih Sipora? Orang yang terima Sipora siapa sih Bu? Ya mungkin dia adalah kenal orang Kristen baru yang belum kenal betul dari perjanjian lama. Dan kita ini memang betul-betul mulai dari perjanjian lama. Ya, waktu itu kita bersama-sama memikirkan apa yang bisa kita pelajari gitu. Kalau dari wanita-wanita yang kita sudah kenal, itu sudah dapat Bu dari luar. Coba Ibu bisa mengulas orang-orang yang jarang diulas. Nah, termasuk Sipora ini ya. Sipora ini artinya burung. Kita kalau dari yang biasa sudah kita lakukan dengan voice over, begitu kita ada burung. Pikiran kita bisa langsung burung itu yang kecil, mungil, ya benar. Ini burungnya burung kecil gitu, sepertinya lincah ke sana kemari ya. Jadi saya bisa membayangkan Sipora ini orang yang cantik, orang yang gesit, orang yang orang Jawa bilang cekak-ceket gitu ya. Mengerjakan itu tidak dengan lamban. Ya. Nah dia punya suami namanya Musa. Dia punya ayah namanya Yitro, dia seorang imam di Midian, dan 2 anaknya Gersom dan Eliezer.
Nah, kita mau baca bersama-sama ya. Kiranya teman-teman wanita juga baca ya. Jadi bisa mendalami lebih. Ketika Firaun, ini ketutup nih saya, nggak bisa. Mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saya langsung bicara ya, supaya nggak terlewatkan dan nggak dua kali mengulang. Peristiwa ini terjadi ketika Musa sudah dipelihara 40 tahun oleh putri Firaun. Kita mengenal Musa yang diambil dari sungai, yang adalah orang Ibrani, tetapi dikasih ke putri Firaun karena dia yang akan memeliharanya. Ya, kita tahu peristiwanya 2 minggu yang lalu. Nah, ketika dia di istana Firaun, kita bisa bayangkan, dia pasti mendapatkan pendidikan terbaik. Dia pasti mendapatkan segala sesuatunya untuk hidupnya yang terbaik. Tetapi ketika dia usia 40 tahun, hatinya tergelitik. Dan dia keluar mendapati saudara-saudara orang Israel yang tertekan, ya, yang ditekan oleh Raja Firaun untuk melakukan pekerjaannya sebagai budak. Dia menegur seseorang Ibrani dan sampai membunuh lawannya ya, yang sedang bertengkar, dan ketahuan, kita tahu cerita itu ya, ketahuan dan dia ketakutan. Nah, dia akhirnya melarikan diri karena Firaun mendengar tentang hal itu dan dia melarikan diri. Sampailah dia di Midian. Di situ ya ada imam yang namanya Yitro, dia mempunyai 7 anak perempuan. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing dombanya ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ya Rehuel itu adalah Yitro, ya ayah mereka sama, ini namanya hanya panggilannya yang berbeda. Kita tidak bahas ini terlalu panjang nanti. Berkatalah, ya mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Yitro berkata kepada anak-anaknya, di manakah dia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikanlah Rehuilah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gershom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Kita bisa membayangkan 7 putri-putri yang cantik, ya. 7 putri-putri yang cantik. Oh, gambarnya tadi sebentar kebalik. Ya. Nah, ke sini lagi. 7 putri-putri yang cantik, ya. Ini sedang mengambil air untuk kambing dombanya. Kita tahu pada zaman itu di tanah lapang itu ada kepemilikan, ya, ada palungan-palungan tempat kambing-kambing bisa minum. Nah, mereka walaupun wanita sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti itu. Hari itu Musa menjadi pahlawan dan ternyata ya menolong 7 wanita ini dan menolong wanita-wanita ini untuk bisa mendapatkan air dengan lebih mudah. Makanya gitu, kok kamu sudah pulang hari gini gitu ya? Kayaknya kalau bahasa sekarang, kok udah pulang? Iya, karena ada seorang pria yang menolong kami. Ya. Nah, Sipora ini ternyata juga keturunan Abraham. Karena dia keturunan dari Keturah. Abraham mengambil Sarah, ya, mengambil Hagar juga, dan juga setelah itu dia mengambil Keturah yang adalah orang di luar orang Israel, orang Midian. Nah, kita makanya kemarin dulu ingat bagaimana Miriam
mengata-ngatai ya, mencela bahwa Tuhan, maaf saya ini kok blank Tuhan. Maaf ya sebentar ya, saya kok agak blank. Tuhan Yesus tolong. Ya, jadi dari keturunan Ketura, makanya Sipora ini orang kulit hitam. Yang kemarin dikata-katai Harun ya, dan Miriam. Nah, sorry ya, saya kok bisa blank, Tuhan Yesus, tolong saya. Nah, kita bicara soal sunat yang berhubungan dengan pengantin darah ini. Kejadian 17 ayat 10-14 itu mendasari tentang pengantin darah. Nah, Brit Milah itu adalah sunat. Ya. Nah, inilah Brit Milah itu bahasa Ibrani-nya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi sunat itu menjadi perjanjian. Ya, ingat dulu Abraham diperintahkan Tuhan sebelum ada Ishak lahir, semua orang harus disunat. Itu keturunanmu ataupun keturunan orang Israel ataupun budakmu atau siapapun juga termasuk yang bukan keturunanmu harus disunat semua. Nah, itu menjadi rapot yang hebat, rapot yang biru ya bagi Abraham karena dia melakukan perintah itu. Dia melakukan perintah Tuhan untuk menyunat semuanya. Sebagai satu bagian sepertinya itu sudah menjadi kaum Israel ya, sudah disunat. Nah, ini menjadi bagian, Brit Milah ini menjadi bagian perjanjian antara Abraham dan Allah dan keturunannya. Perjanjian ini ada tenggang waktukah? Seperti HP saya yang akan mati ini sebentar, ada tenggang waktu sebentar expired gitu. Ternyata perjanjian sunat ini perjanjian bukan dengan tenggang waktu zamannya Musa sampai kapan. Tapi ini menjadi perjanjian yang hidup, antara hidup dan mati. Perjanjian yang berlaku untuk selama-lamanya. Wow. Ya, jadi ini perjanjian yang kekal. Nah, Keluaran 4 ayat 24-26, ya, kita baca bersama-sama. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, mengingat sunat itu. Ya. Jadi Tuhan membiarkan Musa hidup dan Sipora. Saya melihat bagaimana rona wajahnya, hatinya yang bersukacita. Dia adalah pengantin darah bagiku. Dan kulup yang dipotong itu ditempelkan di kaki Musa. Ya. Disentuhkan di kaki Musa. Saya tadi memberitahukan tentang Brit Milah, yaitu perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya, antara hidup dan mati, dan berlaku untuk selama-lamanya. Nah, peristiwa ini terjadi 40 tahun kemudian. Wow, Musa sudah umur 80. Saya bilang, wah, betul-betul ya, Musa itu orang yang lembut hatinya, orang yang sabar. Setelah 40 tahun lewat, panggilan Musa datang dari Allah. Dan dia melihat Allah di semak duri. Dia mau melakukan perintah untuk pergi ke Mesir. Wah, dia berdebat dulu. Saya orang yang tidak pandai bicara. Tapi kita tahu bahwa akhirnya dia menerima tugas itu. Nanti Harun yang akan menolong kamu.
Keren banget ya. Di dalam perbincangan, di dalam gejolak hatinya, antara takut tapi mau, ya, antara takut dan tanggung jawab sebagai orang Israel yang harus melepaskan orang Israel dari Mesir, antara kegentaran, dia sudah tidak muda lagi gitu ya. Dia dulu lari 40 tahun, sekarang 40 tahun berlalu, sekarang sudah enak-enak mengembalakan domba, nyaman hidup, panggilan Tuhan datang. Wow. Itu saya membayangkan bagaimana gejolak perasaannya Musa. Tetapi sebaliknya, saya juga memikirkan bagaimana gejolak perasaannya Sipora. You know, Sipora ini bukan orang Israel. Kalau dia sampai bisa oke, Allah menyuruhmu kita jalan, itu sesuatu yang keren banget, ya. Itu dukungan yang keren banget untuk seorang Musa, suami yang dipanggil Allah untuk melayani di tengah situasi yang betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi. Situasi yang berat, ya. Bahkan Tuhan sudah menyertai dengan tanda-tanda. Tentu Musa pasti sudah tahu, wow, ini pasti berat, ya. Tapi tanda-tanda itu akan menyertai dia. Pasti dia cerita kepada Sipora, saya harus melakukan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Saya membayangkan ya, kalau saya ini Sipora, bergumulnya pasti bisa 2 kali lipat, ya. Karena dia tidak punya keinginan toh untuk itu. Yang dipanggilkan Musa toh, tetapi dia jalan. Sipora ikut berjalan di samping Musa, melakukan apa yang Allah panggil terhadap Musa. Keren banget ya. Nah, ini hanya melengkapi apa yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa ketika itu Yitro mertua Musa membawa Sipora istri Musa yang dahulu disuruh pulang. Nah, intinya saya mau kasih tahu bahwa dulu Yitro bersama Sipora dan anak-anak kembali ke tempatnya dia, ke Midian. Dan akhirnya Musa yang pergi ke Mesir bersama Harun, ya, melalui banyak tantangan sampai akhirnya dilepaskan di Laut Teberau oleh Tuhan yang dahsyat dengan pengalaman bagaimana Miriam akhirnya langsung mengajak para wanita untuk menari-nari, dan ini adalah peristiwa bagaimana Miriam menegur, ya, mengata-ngatai si Musa. Saya mau bacakan di sini, ya. Gersom itu artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan seorang lagi bernama Eliezer yang artinya Allah Bapa. Allah Bapakku, saya ini mesti mindah-mindah ini, saya agak lambat. Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ya. Betul-betul 2 anaknya ini diberi nama yang melekatkan dia, yang mengingatkan dia terus kepada peristiwa bagaimana Allah menolong dia sebagai pendatang di Midian, bahkan diberikanlah Sipora kepada dia, ya, kepada Musa, dan juga bagaimana pedang Firaun itu jauh dari dia. Tetapi kita kembali ke sini ya. Tetapi ketika dia mau melakukan panggilan untuk kembali ke Mesir, dia berjalan di tengah jalan, di suatu tempat bermalam. Tuhan bertemu Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Padahal Musa sudah merasakan bagaimana dia ditolong Tuhan sebagai pendatang asing, ya, dari namanya Gersom. Dia ditolong Tuhan dari pedang Firaun. Tapi sekarang dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh, kok malah Allah itu mau membunuhnya. Nah, itu seringkali dipertanyakan, kenapa begitu? Kenapa Allah begitu kejam? Nah, tetapi ternyata tidak. Allah tidak kejam. Untuk satu panggilan yang besar, untuk satu perjanjian yang di mana Musa itu lalai. Dan Allah sudah mengatakan itu antara hidup dan mati. Wow, Allah begitu seriusnya, ya. Dan itu harus dipandang serius banget juga oleh Musa.
yang akan melakukan satu panggilan Allah. Aku bunuh kamu. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mau membunuh Musa, ya. Tetapi saya sangat-sangat heran, sangat-sangat memberikan apresiasi yang besar kepada seorang wanita Kus yang dilecehkan, yang namanya Sipora ini. Dia dengan sigap dia tahu bahwa Musa sebagai pimpinan nantinya dia harus melakukan apa yang Allah perintahkan. Perjanjian darah itu harus dilakukan. Kok tahu orang Kus? Ayahnya juga seorang imam. Dan waktu Musa menikah, pastinya dia disunat. Karena dia waktu kecil, dia dipelihara oleh mamanya, disembunyikan 3 bulan. Pastinya dia tidak berani pada bulan ke-8 menyunat Musa. Karena apa? Karena kan ketahuan, ya, bayi Ibrani. Maka setelah 40 lewat, ya, 40 tahun lewat dan dia menikah, disitulah saatnya dia melakukan sunat. Nah, ini tentu menjadi satu hal, satu pelajaran, satu hal yang diingat oleh Sipora. Begitu dia tahu saya sedang berjalan melakukan perintah Allah untuk suami, dan suamiku itu lalai, suamiku itu tidak melakukan sunat terhadap Gersom, ya, dia langsung ambil inisiatif melakukan itu. Wow, keren banget ya. Karena itu perjanjian ketika dia tahu bagaimana Allah mematikan Musa, berarti itu perjanjian antara hidup dan mati itu adalah sunat. Dia langsung lakukan itu. Dan dia sebagai anak imam dia tahu, ya, bagaimana anak-anak yang disunat itu, dan dia tentu pasti tahu bagaimana caranya, ya. Wow. Dan itu dilakukan pasti dengan satu kesadaran dia tidak mau Musa mati. Wow. Saya menceritakan ini sampai rasanya di dada saya tuh, wow, ini wanita begitu hebat, ya. Begitu hebat. Saya bersyukur karena secara bertahap kita bersama-sama belajar dari perjanjian lama yang kita bisa mengulik ini begitu dahsyatnya menjadi satu pelajaran buat kita. Ya. Nah, ini kita lewati. Pengantin darah itu mengingatkan kita pada kalau tidak ada pertumpahan darah, kita ini pasti mati. Itu pertumpahan darah Yesus untuk saudara dan saya. Sunat pada waktu perjanjian lama itu tergenapi, ya, menjadi tipologi, menjadi gambaran pada Yesus yang berkorban, darah Yesus yang dikorbankan, yang menjadi perjanjian buat saudara dan saya. Dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Maka perjanjian sunat ini perjanjian yang kekal. Perjanjian yang selama-lamanya. Apakah sekarang kita perlu melakukan sunat itu? Tidak lagi. Karena semuanya telah tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi waktu itu perjanjian anak disunat harus dilakukan. Kita ingat, Yesus ketika umur 8 hari, dia juga disunat. Ada Simeon dan Hana yang menjadi saksinya pada waktu itu. Dia melakukan perjanjian Allah dan Abraham. Dia melakukan itu karena itu menjadi bagian Taurat yang harus dia genapi. Lalu katanya Taurat kan tidak perlu Taurat lagi. Taurat gambaran perjanjian baru. Dan Yesus pada waktu itu belum menggenapi perjanjian. Ya, jadi Yesus melakukan kegenapan perintah-perintah Allah kepada bangsa Israel. Wow. Kita belajar apa hari ini? Kita belajar tentang pengantin darah. Yang dalam bahasa Ibrani-nya katan damim. Kenapa saya tuliskan ini? Karena nanti kita bisa lihat apa katan, ya. Ungkapan pengantin darah yang disampaikan oleh
Sipora ini ya, sebagai satu ungkapan kelegaan dari Sipora. Kita bisa bayangkan ya, Sipora waktu itu antara hidup dan mati itu dia melihat tuh ya, kita bisa bayangkan bagaimana gemetarnya, bagaimana takutnya, tapi dia bisa mengambil satu keputusan yang begitu tepat ya. Ini begitu lega. Leganya tuh bukan cuma lapar makan ya, tapi antara hidup dan mati. Bagaimana seseorang mungkin ya yang sudah sakit divonis dokter mati, tapi dia hidup karena anugerah Tuhan. Nah, kelegaan Sipora ini dikatakan katan damim. Dia katakan demikian. Itu satu rasa syukur yang besar, yang dalam. Kenapa? Karena saya tidak jadi janda. Saya lepas ya. Ancaman perkawinannya berakhir dong kalau si Musa mati. Saya selesai. Saya selamat dari perkawinan yang akan berakhir ya. Dari status sebagai istri orang yang hidup dan menjadi janda. Itu terlewatkan. Saya sungguh bersyukur. Tetapi bersyukurnya ini bukan hanya syukur atas dirinya sendiri, ya, tetapi bersyukur karena itu menjadi satu pembaruan perjanjian. Dia tahu perjanjian kekal itu dibawa oleh Musa sebagai keturunan Abraham. Musa menjadi pengantin lelakinya. Itu pengantin lelaki itu dalam bahasa Ibrani kapan. Dan saya tuliskan di sini sekali lagi. Kenapa? Karena dulunya sudah jadi pengantinnya dia dong, pengantin laki-lakinya dia ketika dia menikah, ketika Musa disunat. Tetapi akibat perlakuan kelalaian dan ketidaktaatan Musa, yang mungkin juga pada waktu itu Musa sendiri yang lalai, atau bisa juga jadi karena perdebatan antara Sipora dan Musa, kita tidak tahu ngapain sih disunat-sunat, bisa jadi seperti itu ya. Makanya ini adalah sekali lagi pembaruan perjanjian bahwa sunat ini menjadikan darah damim ini menjadikan aku, kamu pengantin. Sekali lagi. Pengantin darah. Musa menjadi pengantin sekali lagi karena darah sunat itu tadi. Wow. Penyelamatan yang hebat ya. Pembaruan perjanjian kekal. Perjanjian hidup dan mati dan perjanjian kekal itu diselamatkan, dilakukan oleh seorang yang bernama Sipora. Orang yang bukan dari keturunan orang Israel, tapi melakukan, mendukung apa yang Tuhan perintahkan. Nah, pengantin darah ini juga merupakan kiasan dari kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan akan penyelamatan Tuhan kepada saudara dan saya. Kepada para wanita, kepada seluruh orang di muka bumi yang percaya kepada Kristus. Ya. Bahwa dia yang menyelamatkan kita dari dosa. Sunat itu tidak diperlukan lagi. Tetapi sunat hati kita. Kedekatan kita, kelekatan kita, dan juga penerimaan kita akan anugerah keselamatan. Itu yang membuat kita harus mengerjakan janji Allah dalam kehidupan kita. Mengerjakan keselamatan Allah dari kita. Sampai kita selesai, sampai expired hidup kita. Ya. Yesaya ini mengingatkan kita, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh karena kematian Kristus, oleh karena darah Kristus. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, ya. Jadi kita ini mempelai wanita Allah. Kita ini mempelai wanita Allah yang dipersiapkan untuk kita menyambut kedatangan Kristus sebagai mempelai pria kita. Sebab seperti seorang muda belia menjadi seorang suami, seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Keren ya, kita dipersiapkan Allah menjadi pengantin wanitanya dia. Nah, kita masuk kepada paus. Saat paus ini bisa dengan
cara mendengarkan musik atau mendengarkan lagu atau bisa mendengarkan cerita, bisa juga hanya melihat gambar. Kali ini saya mau pakai melihat gambar saja. Coba kita mindful break, kita istirahatkan pikiran kita, kita istirahatkan langkah hati kita, tapi dengan penuh perhatian ya, kepada sepeda yang disandarkan ini. Memberikan insight apa kepadamu untuk kamu bisa mengobservasi diri. Sepanjang hari, sepanjang kehidupan di masa pandemi ini, melek mata sampai tutup mata, melek mata tutup mata. Sebagai orang-orang muda, wanita-wanita muda yang mungkin seperti teman-teman yang hadir saat ini yang belum menikah. Saudara pasti punya impian ke depan. Dan saudara sekarang walaupun masa pandemi sedang mempersiapkan. Itu adalah sesuatu anugerah Tuhan. Ya. Tetapi bagi saudara-saudara para wanita yang sudah setiap hari, ya, ibu-ibu yang kerja tidak bisa, urusannya hanya di rumah saja, itu menjadi sesuatu beban yang kadang-kadang melelahkan. Mari saatnya katakan kepada Tuhan, aku butuh istirahat. Aku butuh pause. Aku saat ini mau masuk ke kedalaman diriku. Bertemu dengan Tuhan. Sehingga aku makin bisa mengerti. Saat aku pause, saat aku berhenti sejenak ini, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Janjinya akan memperbaharui aku. Jujurlah dengan apa yang engkau rasakan. Kalau engkau sedih, katakan kepada Dia. Kalau engkau dalam kejenuhan, katakanlah kepada Dia. Kalau engkau sedang dalam situasi hati yang penuh dengan kemarahan karena situasi ini, katakanlah kepada Dia. Kalau engkau saat ini sedang dalam keadaan hati aman-aman saja Tuhan, penuh pengucapan syukur. Aku hanya standarkan, hanya sandarkan diriku seperti sepeda ini kepadamu. Hatiku tenang, jiwaku tentram. Meski lingkungan di sekitarku penuh gejolak, tapi aku akan tenang dalam sandaranku bersama dengan Tuhan. Jangan menghakimi dirimu, karena kini kita manusia yang lemah. Kita bisa salah. Tapi hari ini kita dikuatkan untuk kita bisa menyandarkan diri kita. Laksana sepeda yang di kayu. Satu saat perlu berhenti disandarkan. Jalani prosesnya ya. Kita tetap hadir. Nanti silakan saudara-saudara jujur kepada Tuhan. Juga jujur kepada kita, nggak apa-apa apapun perasaanmu. Apapun reaksi yang ada dalam dirimu. Percaya pada proses yang akan kamu jalani. Tidak ada pengharapan kepada orang lain untuk begini dan begitu terhadap dirimu sendiri juga. No expectation, no judgment. Ya. Apapun nanti yang dikatakan orang, teman kita, tidak ada yang benar atau salah. Masing-masing menurut cara pandangnya, menurut pengalamannya, menurut perspektifnya. Tetapi yang pasti, itu akan menjadi sesuatu yang unexpected but precise. Sesuatu yang tidak terduga, tetapi itu tepat untuk saya. Saya berdoa, kiranya Tuhan akan menolong saudara untuk
mendapatkan itu dalam pertemuan kita hari ini. Saya sudah siapkan. Ini bukan facing down, tapi facing up. Jadi dari 65 kartu yang ada, saya pilihkan foto ini untuk menjadi refleksi kita yang pertama. Silahkan dilihat. Anak ini dengan detail baju, ekspresi, rambut, mata, hidung, mulutnya. Kira-kira 1 menit sebelum foto ini diambil, apa yang dilakukan dia? Kalau 1 menit sesudahnya kira-kira apa ya? Dan di belakang ada background-nya. Apa itu kira-kira? Dan kalau saya atau siapapun yang saudara lihat menjadi insight saudara, anak ini kira-kira siapa? Atau peristiwa yang mengingatkan saudara ketika saudara melihat gambar ini. Foto ini mengingatkanmu pada siapa? Atau peristiwa apa? Lihat apa detailnya, kamu perhatikan dulu. Dan ini mengingatkan kamu, mengingatkan kita semua pada keterikatan satu janji kita. Janji kita bukan saja hanya kepada Tuhan. Janji kita bisa kepada anak, bisa kepada teman, bisa kepada saudara, bisa kepada suami, bisa kepada pacar, atau janji kepada dirimu sendiri. Gambar ini mengingatkan apa? Kalau gambar ini mengingatkan pada seseorang, siapa? Atau justru gambar ini mengingatkanmu pada dirimu sendiri? Atau peristiwa yang berkenaan dengan dirimu sendiri? Atau peristiwa yang berkenaan dengan orang lain, tetapi dalam satu keterikatan janji? Oke ya, kita masuk gambar yang kedua. Jangan perhatikan perintah saya dulu, tapi perhatikan gambarnya dan tulisannya. Kalau yang tadi tulisannya apa ya? Expectation ya. Yang ini tulisannya komitmen. Gambar ini mengingatkan saudara pada hubungannya dengan gambar yang pertama. Kalau anjing ini 1 menit sebelum difoto kira-kira lagi ngapain? Dan orang ini, serdadu ini ya, lagi ngapain? Foto ini diambil seperti mengisahkan pada satu apa? Pada satu peristiwa apa yang wanita-wanita RM tangkap? Detail dari apa yang dipakai oleh serdadu ini di dalam kemiliterannya ini ya, atau apa yang dikenakan oleh si anjing ini, dan apa yang dilakukan itu memberikan insight apa kepada setiap kita, dan apakah perjanjian itu sudah ditepati, akan ditepati, atau tidak ditepati dalam hubungannya dengan gambar yang pertama tadi. Jadi ini nyambung ya, mengingatkan Anda semua dari peristiwa yang pertama tadi nyambung pada peristiwa yang kedua. Apakah sudah ditepati?
Apakah itu akan ditepati karena jangka waktunya perjanjian masih lama, atau perjanjiannya sudah lewat tetapi tidak ditepati? Nah, apapun itu yang terjadi, sesuai dengan gambar yang kedua yang insight-nya saudara dapatkan, masuklah kepada yang ketiga. Buah-buah ini kalau semenit sebelum difoto, apa yang terjadi? Saudara bisa mundurkan badan saudara, lihat dari kejauhan. Atau dekatkan. Coba perhatikan detailnya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dengan background-nya, dengan keberadaan detail orang-orang, buah-buah dan foto tangan dari wanita ya, dia pakai kutek ya, yang membawa buah-buah ini. Ini menjadi satu tantangan buat kita. Kalau tadi ada peristiwa, ada orang, atau ada janji yang tidak tertepati, atau yang sudah ditepati, atau yang akan ditepati, apa yang akan kita lakukan 24 jam ke depan? Atau hari ini? Apakah mau aku jumpai orangnya? Aku WA orangnya? Apa yang kamu lakukan? Atau mau peluk orangnya? Ya? Atau apa yang sehubungan dengan insight yang sudah lakukan? Apa hari ini yang mau sudah lakukan sehubungan dengan gambar ini? Atau bisa jadi seminggu ke depan atau bulan depan. Kalau memang hari ini belum bisa dilakukan atau belum bisa, waktunya tidak tepat, begitu ya. Nah, saya memberi waktu kepada setiap kita untuk kita bisa bersama-sama men-sharingkan. Sebentar ya, saya matiin HP saya, mengganggu saya sekali. Belum dimatiin. Yuk, silakan buka mic-nya. Tak bisa dimatikan. Silakan, siapa yang mau sharing? Halo. Ya, Bu Cynthia. Ya. Ya, ayo Bu. Apa Bu? Dapat apa? Renungan hari ini pengantin darah. Saya ingin menceritakan kilas balik perjanjian tentang keluarga saya. Keluarga saya tuh dari pihak suami itu sebenarnya ada jadi punya kutub keluarga. Kalau dia melanggar perjanjian itu akan meninggal sebelum umur 40. Saya mengingatkan waktu Sipora itu, saya tuh sebenarnya suami saya tuh hampir masuk ke dalam kutuk itu, tapi ketika saya sunat hati waktu itu ada pemulihan keluarga beberapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu. Di situ saya mengampuni suami saya. Tuhan mengizinkan keluarga kami pulih dan sampai saat ini bisa melalui ya sudah kutuk-kutuk itu sudah selesai, walaupun sudah didoakan tapi kan masih kita kadang masih masuk gitu karena jadi si iblis tuh terus mengingatkan seperti singa yang meraung-raung gitu. Nah, ketika kita pemulihan keluarga melepaskan itu dengan sunat hati kita, yaitu pengampunan salah satunya yang saya lakukan dengan suami 4 tahun yang lalu. Saya diberikan anak, terus yang kemudian sampai sekarang ada janji-janji Tuhan. Nah, melalui foto ini yang nomor 1 itu saya anak kecil tuh mengingatkan diri saya sedang bermain, dia kan kayak Superman gitu naik membayangkan dengan naik mobil-mobilan. Terus mamahnya manggil, ada orang yang di dekatnya menjaga ngasih tahu
yang mungkin memberikan peringatan hati-hati atau apa seperti Tuhan mengingatkan saya. Ah, Ya gini main gitu. Tapi seperti Tuhan mengingatkan janji saya menoleh kepada Tuhan, kamu ingat janji saya. Tuhan ngomong sama suami saya. Tuhan akan memberikan pemulihan keluarga lebih lagi, berkat lebih, asal kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, itu saya kisah ini membuat saya terharu karena saya kan suka anjing dan saya pernah lihat. Jadi si prajurit ini kembali pulang dari perang bertemu dengan anjingnya lagi. Kemudian si anjingnya masih mengingat si tuannya ini karena kan militer itu satuan mendok. Jadi satu anjing itu dilatih untuk biasanya dalam satu militer, satu petugas ini. Dia mengingat kembali pertemuan kembali tuannya yang sudah kembali perang dari itu. Ini mengingatkan saya tentang kesetiaan, poin nomor 2 ini. Jadi kamu harus pegang janji Tuhan ini untuk keluarga kamu. Kalau kamu mau melalui yang kutuk bisa dipulihkan pemulihan keluarga, kamu harus tetap jaga terhadap janji Tuhan. Kamu harus setia menjaga sikap kamu sebagai seorang yang si Puara ini yang sudah sunat hati. Kamu harus terus jangan mengulang kesalahan yang sama dalam hidup terus dalam pertobatan ini. Nomor 3, dan ini adalah buah-buahnya, itu kamu banyak janji Tuhan. Jadi Tuhan tuh menginginkan saya memberikan buah-buah ini kepada orang karena ketika saya melakukan janji Tuhan ini, saya harus berbuah dan memberikan buat orang lain juga untuk menolong saudara saya gitu. Terus ya. Keren ya Bu ya. Kenapa Bu? Keren. Saya juga nggak tahu tadi pas Ibu ngomong gitu. Jadi keinget lagi gitu. Nah ini buah-buah ini saya harus kasih ke orang-orang gitu. Jadi not enough gitu. Ya buat tolong saudara yang belum bisa bangkit, terus buat tolong orang lain. Jadi janji Tuhan ini ketika kamu lakukan akan menjadi berkat buat kamu dan orang lainnya. Itu Bu, makasih. Ya, ada konkretnya Bu. Gimana? Konkretnya apa yang mau Ibu lakukan? Yang pertama Tuhan suruh menolong dulu saudara ya. Itu yang Tuhan sangat jelas berkata kepada suami saya. Menolong saudara yang Ibu tahu sendiri ya, siapa ya pastinya ya. Yang sudah dimaksud itu, dan jadi maksudnya yang nomor 2 itu melayani Tuhan ya. Maksudnya saat ini kan suami masih aktif melayani Tuhan di musik gitu. Terus mungkin ada hal-hal lain lagi yang Tuhan masih mau dalam hidup dia. Bu, unexpected but precise enggak Bu? Iya. Ada sesuatu aha moment, kok bisa begitu ya, gitu enggak Bu? Saya juga. Ketika Ibu tadi bilang kutuk gitu, saya masih belum pegang gitu ya. Ketika runtutannya tuh Ibu sampaikan, saya bilang, saya enggak yang mengalami aja, saya bilang, wow, tepat banget ya gitu ya, precise gitu ya, tepat banget ya. Oke, kiranya Tuhan menolong Ibu ya Bu, menjadi pelaku apa yang sudah Ibu janjikan ya. Not enough ya Bu. Iya, makasih. Silakan. Maaf kalau ini mengingatkanmu, tetapi ini sesuatu yang pasti baik untukmu. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di pikiran kita, di hidup kita, ya, kalau itu tidak diizinkan Tuhan ya Bu ya. Walaupun itu sesuatu yang sepertinya tidak mengenakan, tetapi ada kelanjutan, sesuatu yang baik. Not enough. You have to do it. Ya, oke. Kamu harus melakukannya. Silakan, ada yang lain lagi. Apakah mungkin Audrey? Siapa ini? Saya belum bisa lihat sebentar. Siapa ini? Silakan Bu, buka mic-nya. Putus ya? Tuhan Yesus, tolong. Oh, Bu Christmas? Audrey yang mau ngomong. Audrey Bu, Audrey mau ngomong. Oke. Bu Christmas nanti ya Bu, tutup dulu ya. Oke, silakan Audrey. Iya, shalom semuanya. Ya. Kalau menurut Audrey sih, kalau Audrey lihat dari tadi pas gambarnya ditunjukin dari awal, yang pertama itu Audrey ngelihat kayak ini tuh ada seorang anak kecil, dia itu kan menggunakan pakaian layaknya Superman yang tadi dibilang ya. Jadi ini tuh kayak mengingatkan Audrey tentang
cita-cita apa sih yang dari kecil itu pengen banget kita capai gitu loh. Makanya kan anak kecil ini tuh menggunakan Superman. Kenapa? Mungkin dia tuh wah pengen jadi Superman seperti itu. Kayak gitu. Jadi mengingatkan kembali kayak wah dulu Audrey tuh pengen jadi apa sih seperti itu. Tapi kan karena masih kecil masih nggak tahu gimana caranya. Nah, next itu kedua itu gambar seperti kalau yang Audrey lihat itu anjingnya itu seperti Audrey dan laki-lakinya itu seperti Tuhan Yesus. Jadi ini kan anjing German Shepherd ini kan anjing Helder yang memang dia one man. Jadi dia itu bakal patuh sama satu orang. Dan Audrey sih ngeliat gini, ketika kita mau patuh sama Tuhan, kita mau follow the rule, kita mau following every step yang Tuhan kasih, gitu. Audrey percaya hasilnya akan ada di nomor 3, yaitu bisa kita lihat bahwa itu kan ada gambar tangan seorang wanita yang kuteknya sampai udah ke sompel-sompel gitu ya. Itu kan berarti bagaimana si wanita ini tuh bekerja, dia tidak memperdulikan penampilannya ibaratnya, tapi dia terus apa ya, hard work, dia terus menjalani apa yang memang Tuhan suruh sampai dia udah nggak peduli penampilannya, yang penting dia bisa menghasilkan banyak yang buah, dia bisa memberkati orang lewat buah yang dia pegang, dan bisa kita lihat bahwa buahnya itu bukannya buah yang ada uletnya, itu bukan, tapi buah yang merah, mengkilat, dan segar banget gitu. Itu sih kalau dari Audrey. Keren ya. Apakah kamu merasakan aha moment? Untuk saat ini sih sepertinya iya ya Bu, apalagi kemarin senang banget bisa bergabung di sini, jadi kayak banyak banget dapat insight-insight yang luar biasa positif banget sih buat Audrey. Saya melihatnya juga tulisan dan gambar yang kau utarakan itu masuk. Expectation ya, harapanmu ke depan ya itu, dan kembali kepada komitmen ya, ya Audrey ya. Iya. Ya, keren banget ya. Dan teruslah berbuah-buah ya, not enough. Sekarang apa yang kamu mau lakukan hari ini atau seminggu atau sebulan atau bahkan merupakan janjimu untuk berjalan di dalam jalur Tuhan? Kalau Adri sendiri sih pengen tetap itu ya Bu, mau apa ya, duduk diam dan terus dengar apa kata Tuhan, karena kan zaman-zaman ini tuh susah banget, maksudnya apa ya, domba dan serigala itu semakin kelihatan sih kalau menurut Audrey. Itu benar-benar kalau memang kita mau dekat sama Tuhan tuh Tuhan bakal pakai terus luar biasa. Sementara kalau kita malah ngejauh tuh gimana ya, kayak ya itu Tuhan kan punya segalanya gitu loh. Lebih baik ya kita mendekatlah sama yang memang sumber itu gitu. Jadi Audrey sih mau terus berjalan sama Tuhan, mau lebih dengar-dengaran lagi tentang apa yang dia mau, dan Audrey percaya Tuhan bakal genapin apa yang selama ini jadi expectation buat Audrey, apa yang Audrey dreamkan kayak gitu. Yeah. Amin, amin. Biarlah mimpimu, mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan amin. Jadi mimpi. Amin ya nak ya. Wah keren ya. Hebat sekali Tuhan itu bisa memberikan insight yang begitu dalam buat kita ya, untuk jadi pedoman hidup kita. Oke, silakan Bu Christmas. Tadi sudah buka mic. Maaf tadi double. Iya. Tadi saya ngasih tahu itu yang mau bicara Audrey. Oh gitu. Siapa tahu Ibu Christmas juga mau sharing gitu. Udah lama loh. Silakan yang lain dulu Bu. Nggak usah buka juga nggak apa-apa. Kalau dapat. Justru nih belum dapat nih. Belum dapat ya. Biasanya memang kalau kita agak terpecah itu susah. Jadi memang kita ini juga sekali lagi memang di RM ini ya, Bu saya sambil ini ya nggak apa-apa. Tetapi memang untuk dapat sendiri itu bisa susah. Tetapi minimal you hadir, you nggak buka kamera karena sambil kerja, you dapat insight dari orang-orang kan, ya, dari apa yang kita sampaikan ini akan memberkati juga. Begitu ya Christmas? Betul Bu. Oke, silakan. Siapa lagi?
Halo. Fitri Afriani Silalahi. Mari, ini apa? Halo Ibu. Halo, ya, ayo. Ya saya jadi pendengar dulu ya Bu. Oh gitu ya Fitri. Ya. Iya Bu. Ini Fitri yang dari Medan atau yang dari Jakarta? Di Batubara Bu. Yang di Batubara ya. Iya. Barengannya teman-teman Atomi ya. Iya Bu. Apakah ini kan kayaknya sudah keberapa ya ikut RM ya? Iya benar Bu. Nah, kalau dapat insight-nya enggak apa-apa. Pelan-pelan. Kita melatih diri kita. Ya. Iya Kalau Bu. terlalu sulit ya. Bertahap ya. Mari silakan. Iya. Siapa lagi? Ibu Rosma, terima kasih hadir. Iya Bu. Mau sharing? Yang lain dulu ya Bu. Kenapa ini? Saya tadi agak kepotong ngikutinnya. Ada. Iya. Ya. Oke. Kiranya sharing teman-teman juga memberkati ya Bu. Iya Bu, sangat memberkati. Kalau tadi saya full dengar dari Audrey itu, ya saya senang gitu ya. Pengen Audrey kan yang anaknya Ibu yang masih gadis itu ya Bu ya? Ya betul. Ini betul. Yang kemarin yang bantu Ibu jadi Ya, host ya? Membantu dia. Iya. Iya, jadi saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan Audrey tadi gitu. Wah, khususnya yang kalimat yang dia katakan ini yang patuh kepada satu Tuhan begitu, Yes. ya. Jadi, wah, pasti akan ada buah gitu ya ketika memang kita patuh sungguh kepada satu Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus itu gitu. Jadi pasti akan ada buah gitu. Kita tidak mengejar buah itu, tapi ketika kita sudah patuh kepada satu Tuhan itu akan muncul buah begitu. Bukan buah yang busuk berulat, tapi buah yang memang segar gitu. Jadi saya sangat senang tadi dengan apa yang Audrey sampaikan. Terima kasih Audrey. Iya. Terima kasih ya Bu Rosma untuk penegasannya ya. Memang kalau agak keputus itu jadi Ibu sendiri juga gampang ya Bu ya. Tetapi terima kasih ya Bu bersedia berbicara. Ya, jadi saya di sini itu ya betul-betul hanya sebagai fasilitator. Saya ini menyampaikan sesuatu, saudara sendiri yang mendapatkan, gitu ya. Jadi bukan saya menghidangkan sesuatu. Memang ini sangat berbeda ya, bukan satu khotbah gitu ya, tapi saya mengantarkan, saya mengulas dan mengantarkan teman-teman semua untuk mendapatkan sesuatu untuk hidupmu sendiri ya. Ini kenapa tadi Audrey bisa punya insight yang patuh pada satu Tuhan. Dia punya latar belakang, dia mungkin tahu ya tentang anjing ini, ya. Nah, anjing ini tuh memang yang herder ini memang yang memang pada satu Tuhan gitu. Jadi benar-benar kayak yang setia gitu, ya. Jadi macam-macam anjing kan saya tidak terlalu paham soal doggy ya, tetapi yang saya tahu memang itulah. Jadi dia kesetiaannya kepada Tuhannya itu oke banget. Kiranya ini menjadi cermin buat kita ya. Ayo silakan siapa lagi? Ibu Krimoy, terima kasih sudah hadir. Ya Bu, dengar-dengar dulu. Dengar-dengar ya. Nggak usah kecil hati ya Bu. Jangan merasa kita udah golongan lansia gitu-gitu. Justru punya pengalaman banyak ya. Ayo silakan. Siapa yang mau sharing? Apakah Vina mendapatkan sesuatu?
Halo, kok sunyi senyap? Kenapa ini? Tidak konsentrasi semua ya? Atau bagaimana? Bu Eli, mau sharing, Bu? Nggak bisa Bu, ini acaranya udah mau mulai Bu, iya, rame. iya. Oke. Ya saya bisa dengerin kok Bu. Ya. Oh iya, oke Bu. Sorry, saya lupa Bu. Saya kira gambarnya di mobil, saya kira masih di mobil. Padahal tadi sudah bilang udah sampai. Halo Din. Apakah ada yang bisa dibagikan, Din? Shalom pagi Bu Olive. Ya Tuhan. Ya, sambil nyantai ini. Ya shalom semuanya. Kalau aku sih ngelihat di sini, kalau ngelihat gambar yang pertama ya, jadi ingat ini apa? Din, ini sehat kan, Din? Kok wajahnya sehat? You di mana? Oh sorry Mam, sambil baring-baring tadi Mam. Oh agak nggak enak badan? Kecapean sih kemarin. Sorry. Makanya tadi nggak dinyalain ininya kameranya. Makanya saya pikir biasa kan di mobil. Oh ini ya Tuhan kuat ya. Lagi santai tadi. Lagi santai dulu di rumah. Ya, kalau aku lihat gambar yang pertama ini sih sebenarnya, jadi ingat ini kan foto anak laki-laki ya. Jadi ingat anak saya sebenarnya. Cuman anak saya udah dipanggil Tuhan, Mam. Iya. Yang umur 3,5 tahun. Dulu sih udah lama, udah mungkin kalau ada sekarang udah 19 tahun kali ya. Jadi dipanggil Tuhan 3,5 tahun lalu. Jadi ngelihat itu, waduh, jadi ingat. Jadi bukannya ingat yang lain, malah ingatnya. Maaf nih, Mam. Ya, jadi sah-sah saja ya. Juga akan memberikan insight buat kita semua ya. Kuat ya, kuat ngomong ya. Yuk, silakan. Iya. Nggak apa-apa sih, Mam. Jadi kalau aku lihat yang gambar pertama tadi itu, cuman pas ngelihat gambar kedua, dibilang tuh kan janji ya. Janji yang sudah ditepati atau yang tidak ditepati atau yang akan ditepati ya. Cuman kalau ngomong janji, jadi ingatnya yang lain lagi nih, Mam. Jadi ingat, aduh lobet. Maaf, bentar, Mam. Aku matiin kamera bentar. Kalau janji yang kedua ini sih, janji-janji aku ingatnya aku belum, maksudnya Tuhan ingetin banyak janji yang belum terpenuhi gitu loh, Mam. Jadi, aku ngelihat, waduh, janji ini tentang janji yang mungkin banyak hal sih yang Tuhan ingetin tentang janji ini, bahwa mungkin aku pernah ngomong sama orang, aduh aku janji mau ini gitu kan. Mungkin janji, aku jadi nggak ngelihat gambar sih sebenarnya yang kedua, aku hanya ngelihat ini aja, kata-kata yang di poin itu ya, di bawah itu. Janji-janji yang belum ditepati. Waduh, aku jadi ingat Tuhan, mungkin banyak janji-janji yang aku ucapin tapi aku belum tepati. Banyak hal yang aku janji mau melakukan tapi aku belum genapi. Waduh, jadi bukan ngelihat gambar tapi ngelihat tulisan itu. Makanya gue bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan udah ingetin aku nih. Janji-janji apa lagi ya Tuhan yang belum aku tepati, apa ke temen lah, ke Tuhan lah, ke siapa. Aduh Tuhan, tolong ingetin satu-satu supaya aku bisa nepatin itu gitu. Terus makanya nyambung ke gambar yang, bukan gambar sih sebenarnya, hanya tulisannya aja sih yang aku dapat, komitmen apa yang mau dilakukan kan, 24 jam atau sehari ini, atau 1 minggu, atau 1 bulan ke depan. Makanya aku ingat, ya Tuhan banyak banget mungkin janji-janji yang aku ngucap tapi aku lupa, atau aku udah nazar tapi aku tidak melakukan atau belum melakukan. Tuhan tolong ingetin satu persatu Tuhan. Aku hanya bilang begitu sama Tuhan. Akhirnya Tuhan ingetin tuh apa aku janji sama Tuhan. Ya
banyak sih, aduh Tuhan minta ampun. Mau bikin rumah doa lah ada di tempat suami gitu di Manado. Terus janji, aduh banyak banget tuh janji-janji yang tiba-tiba Tuhan ingetin gitu. Aduh Tuhan, banyak banget ya aku janji-janji tapi aku belum genapin gitu. Aku belum laksanakan. Aku belum, pokoknya banyak hal. Makanya aku bilang, Tuhan ingetin deh satu-satu, tolong janji-janji itu supaya aku bisa benar-benar menggenapinya, bisa aku tepati gitu. Mumpung dikasih kesempatan itu, makanya Tuhan, pas ngelihat kata-kata itu, aku nggak ngelihat gambarnya secara ini sih, aku hanya lihat kata-katanya aja di bawah. Ya ampun Tuhan, makasih Tuhan udah ingetin lagi gitu. Janji-janji itu kalau Tuhan kendaki, ya Tuhan tolong segala sesuatunya, prosesnya, waktunya, segala sesuatu Tuhan bantu persiapkan segala sesuatunya sehingga semua janji itu bisa tergenapi. Jadi nggak ada yang lalai, nggak ada yang lewat lah gitu. Mumpung dikasih kesempatan hidup. Itu aja sih Mam, makanya aku bilang aduh inget janji. Terima kasih Tuhan. Iya Mam. Iya. Kamu boleh ambil. Jadi sebetulnya ya teman-teman, dulu saya pernah kasih tahu kalau kita ikut RM, sebaiknya kita siapkan kertas, ya. Kita siapkan kertas atau buku. Akan lebih baik kalau you punya satu buku. Ini saya kertas setiap kali ada catatan-catatan dari teman-temannya. Kalau untuk pribadi itu kita punya satu buku. Satu buku, you ikut, you catat. Itu akan menumbuhkan iman kita, akan menumbuhkan kerohanian kita, akan menumbuhkan karakter kita, akan melekatkan kita kepada Tuhan. Ya. Itu bisa setiap kali bisa dibuka kembali. Nah, untuk kali ini mungkin Din baru mau mulai kali ya. Jadi boleh dicatat. Boleh apa yang Din tadi katakan, aduh janjinya aku belum tepatin. Catat aja itu, tulis. Janji saya kepada Tuhan ini. Ya. Jadi kalau akan lebih baik ya, nanti teman-teman yang sudah ikut ini kalau memang mau serius ya, kita ini perbincangan di RM ini perbincangan yang serius gitu ya. Bukan hanya sekedar bisa dilewatkan begitu saja. Serius untuk perbaikan kita. Jadi nanti tuliskan janji saya kepada Tuhan ini apa. Nah, bisa dicontengin Din, satu-satu dilakukan. Iya. Ya. Saya melihatnya hari ini Din, saya kok nggak lihat gambarnya. Saya kok terfokus kepada tulisannya. Nah, ketika you tadi melihat gambar pertama, ya, otak kananmu langsung bekerja. Kamu langsung dapat soal anakmu yang dipanggil Tuhan. Iya. You sudah mengunci otak kananmu tuh. Selanjutnya you sudah nggak bisa lihat lagi. Seperti saya tadi terganggu dengan suara HP saya sampai sekarang ini terus. Saya sampai tadi Tuhan Yesus saya blank. HP saya bunyi terus, saya matiin nggak bisa. Sampai sekarang ini begini terus. Jadi rusak tadi yang saya bilang ya. Nah, jadi Din tadi itu seperti itu, sudah seperti terkunci. Kemudian kamu sudah melihat itu nggak bisa lihat lagi. Otak kirimu yang jalan nih. Iya. Tulisan-tulisan ini yang mengingatkan kamu. Jadi bersyukurlah dengan anugerah Tuhan ya untuk hebatnya otak kita. Ya. Dan saya melihat ada emosi di situ yang Din dapatkan bukan hanya kepada anak yang dulu sudah dipanggil Tuhan, it's okay Tuhan ya. Tapi aku ingat lagi tentang hari itu. Tadi maaf saya supaya clear ya. 3,5 tahun itu 3,5 tahun yang lalu atau usia 3,5 tahun? Usia 3,5 tahun. Oh ya, berarti kalau sekarang ya, ada mungkin 19 tahun mungkin. Ya, berarti kira-kira sudah 16 tahun yang lalu ya. Iya. Oke, tapi namanya anak ya, itu akan mengingatkan kita ya, akan mengingatkan kita bagaimana Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Nah, coba nanti ditulisin ya janji-janjinya ya, Cin. Oke, ya. Thank you banget. Ya. Okay. Thank you banget semua, Tuhan berkati. Tetap kuat ya. Ya, terima kasih. Iya. Oke, siapa lagi? Pagi Bu Olive, shalom. Oh, Bu Yohana. Ya, kan Bu. Kalau merefleksi diri kan harus diri kita juga ya, salah satunya. Saya tuh ngelihat perjalanan hidup perkawinan, perjalanan hidup janji Tuhan itu seperti perjanjian itu. Saya ingat dulu saya belum mau merit, saya tuh bertanya sama Tuhan, apakah suami saya ini jodoh saya? Saya waktu itu berdoa benar-benar dan Tuhan kasih ayat
saya tuh seperti waktu malaikat Gabriel nyamperin Maria. Maria hanya menjawab, aku ini hambamu, jadilah padaku seturut kehendakmu. Nah, aku melihat anak kecil ini kayak aku gitu. Cuman pegang janji Tuhan, firman itu aja yang Tuhan bilang, pokoknya aku ini hamba, aku berserah gitu loh. Seperti anak kecil ini kan sebenarnya punya dream banyak ya. Sebenarnya aku punya dream banyak, Bu. Kalau dipikir-pikir, kepingin ini, kepingin itu ya. Tapi ketika kita menaruh harapan sama kaki Tuhan Yesus ya, sepertinya nggak bisa menoleh. Kayaknya juga menoleh kali ya. Seperti menoleh kayak, terus apa lagi gitu kan. Terus apa lagi gitu kan, kayak gitu kan. Tapi ya, aku merasa ya itu kayak diri kita ya, seperti anak-anak. Banyak mimpi, kita harus bergantung pada Tuhan. Janji-janji Tuhan itu benar. Terus gambar kedua saya lihat, yaitu semakin saya mengalami badai, proses, benar kata Audrey sih ya, satu hanya kepada satu, tujuan Tuhan gitu loh. Nggak boleh kita bergantung sama hamba Tuhan, atau kita mempercayai, maksudnya orang lain, cuman only Tuhan Yesus. Saya selalu kalau ada masalah, selalu belakangan ini tetap datang sama Tuhan, coba merefleksi diri gitu loh, ada apa yang salah atau gimana. Begitu pun proses dengan anak saat ini kan. Nah, memang buah yang nomor 3 itu Tuhan ingetin sama saya, yang Tuhan kasih itu kan Tuhan mau tuh kita memberi buah yang enak, yang manis. Tapi kadangkala dalam kehidupan kita ini adalah hal-hal yang mungkin kita nggak tahu, mungkin yang kurang berkenan gitu kan. Tapi terus Tuhan minta untuk tetap berusaha gitu loh. Kalau saya sih untuk 24 jam ke depan mau belajar untuk seperti anak-anak ini, untuk senantiasa cita-cita banyak tapi tetap percaya pada Tuhan. Itu janji firman Tuhan ya. Ketika saya punya anak, janjinya Tuhan itu satu, angkatan orang benar, anak cucumu akan perkasa di muka bumi, anak cucunya gitu loh. Aku pegang itu sampai sekarang. Dan aku selalu kalau misalnya ada masalah kelihatan dengan anak, aku angkat firman itu, Tuhan kau yang berjanji. Dan satu lagi Tuhan bilang, kalau kita benar, anak cucu kita tidak meminta-minta roti, aku bilang gitu, tapi memberi pinjaman. Dan aku bilang, anak cucu aku, angkatan orang benar, pasti perkasa di muka bumi ini. Aku perkatakan terus sih. Jadi memang benar, pegang terus janji Tuhan. Walaupun kelihatan buah kita, namanya manusia, kadang-kadang kita jatuh, itu hal wajar. Seperti kemarin, saya ada sedikit kasus, Bu. Jadi, saya tuh sebenarnya tipe orang mungkin yang harusnya bahagia ya. Tapi saya sharing sedikit, testimoni saya tuh, saya nggak nyangka gitu loh. Saya lagi pergi sama suami, tiba-tiba ada tukang pos ngirimin foto. Bu, ada paket. Saya bingung, paket siapa? Saya nggak pesen paket gitu kan. Saya nonton sama suami, Fast and Furious kan. Kebetulan di Tajur ini buka Ramayana Tajur. Saya cuma ngomong nonton yuk, ayo kata dia gitu. Nah, saya pikir ini paket siapa? Saya udah deg-degan aja ya. Taruhnya di depan rumah begitu aja. Tapi saya bilang ini sama Tuhan, ya udahlah biarin saya mau nonton, mau fokus gitu. Pas pulang kita buka kaget Bu, 2 unit HP. HP-nya tuh Redmi Note 10 dan ada 2 macam. Yang satu macam itu tipe yang terbaru dengan warna orange yang paling baru, special limited edition. Saya kaget gitu loh. Saya bilang gini, ini dari mana ya? Tapi kok dalam hati saya tuh kayak curiga, ini anak-anak ini jangan-jangan. Sebab kemarin anak saya sempat ngomong tapi ke papanya. Jadi kamu hari ini kemana gitu? Oh mau pergi, jangan pergi-pergilah di rumah aja. Saya udah feeling nih, kenapa suruh di rumah gitu kan? Maka kita nonton yang deket-deket gitu kan. Apa dia mau pulang gitu kan? Terus saya tanya di grup, ini siapa yang kasih HP? Mereka bilang itu hadiah ulang tahun, kapelan buat mama papa katanya. Wow. Harusnya kita senang ya Bu, harusnya kita happy ya, dapat HP baru ya. Saya namanya orang tua ya, saya pikir gini, HP lama aja masih bagus gitu kan. Sayang banget beli HP baru gitu kan. Boya papanya aja yang HP-nya jelek dibeli, aku udah ada HP ini. Kan kita manusia kan maunya hidup itu gini loh. Karena kita dari mudanya kerja keras, rupiah demi rupiah kita kumpulin, kita rasa yang perlu worth it aja kan. Apalagi dalam pandemi begini, anak-anak udah mandiri, saya selalu ajarkan yang perlu aja beli. Nggak usah. Seperti ulang tahun saya, mama nggak minta dibeliin kue ya. Kaget mereka. Sebelum ulang tahun Bu, saya ngomong kenapa? Lah mama nggak bisa makan. Kondisi sekarang sakit ya.
Itu aja sih. Mereka bilang, mama nggak bersyukur. Mama teh katanya protes, dibilang gitu, Bu. Mama tukang protes. Lo bukan protes, kata saya. Karena kan juga beli kue, hanya papanya yang beliin. Karena saya nggak bilang ke suami kan. Saya bilang ke mereka kan salahnya. Suami pas beli kue, saya cuma senyum. Ya udah deh, saya makan sepotong kecil. Terus dia bilang, selebihnya kan dia tanggal 8 ulang tahun. Kalau gitu tanggal 8 kue yang sama ya kita potong. Dia kaget loh, kenapa? Emang ini mau sampai tanggal 8 sampai seminggu? Karena aku nggak akan makan. Akhirnya suami yang makan satu cake gitu loh, Bu. Saya nggak makan. Gitu. Terus pas saya tanggal 8 ke Jakarta, saya udah bilang mana, jangan beli cake. Papa ulang tahun hari ini. Pokoknya nggak usah beli cake. Karena saya udah tahu, saya nggak akan makan. Mereka belinya martabak, Bu, buat papanya. Saya bilang gini, gak usah beli makanan, kita udah makan dari CP, ada di Pulang Harapan kita, pas suami ikut, kita makan ke CP berdua gitu, sambil sharing sama temen kan, sharing pelayanan. Sampai sana mereka beli, Bu, yang serba B2, coba, Bu. Saya bilang, aduh ini nggak akan mama makan tahu, kata gitu. Mereka bilang, ya udah mama nontonin aja, tapi ada satu martabak telur khusus ayam buat mama, dan jujur aja mah nggak enak kata mereka, karena kan martabak telur enaknya daging sapi gitu mereka. Ya kami tadi makan mas orang satu, pas icip emang ya ini bagian makanan mama yang paling nggak enak. Saya bersyukur, Bu. Ya, Bu. Gitu loh. Kembali kepada apa yang firman Tuhan yang dipegang Ibu, bahwa anak-anak seperti ini. Apa yang Ibu lakukan? Nah, itu memang kita harus banyak bersyukur, Bu, sebenarnya. Bukan, maksud saya apa keseimbangan antara firman yang Ibu perkatakan dengan apa yang Ibu lakukan untuk anak-anak? Nah, ini kembali buah, maksud aku maunya kita mungkin A gitu ya, tapi kadang-kala kita harus belajar sama Tuhan bahwa kadang-kala cara anak-anak mengasihi kita tuh berbeda, Bu. Ya. Tapi asal kita percaya sama firman Tuhan, tuh saya bilang sama mereka, ya udah, waktu dapat HP saya bersyukur. Ya. Baru mau ketik nih sesuatu, jangan protes ya Mama, udah begitu lagi. Ya Bu, sama. Saya juga seringkali anak-anak bilang gini, Mami itu maunya barang bekas. Kalau dikasih apa-apa bingung ngasihnya apa. Karena saya setiap kali enggak, Mami cukup ini, kan. Nah, memang dalam perjalanan itu ini sekalian sharing ke Ibu supaya kita menghargai apa yang dirasakan, ya, apa yang dirasakan, apa yang dipersiapkan dan apa yang diberikan anak kepada kita. Saya sampai akhirnya memberitahukan bahwa oke, mulai hari ini Mami senangnya yang barang bekas dari aku enggak lagi. Silakan kalau mau memberikan apa aja yang menurutmu kamu itu membahagiakan kamu dengan memberikan itu, saya bilang. Jadi memang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa masa lalu kita yang berat, masa lalu kita yang keras, masa lalu kita yang sulit cari uang, itu membuat kita meredam segala keinginan untuk yang betul. Cara berpikirnya itu yang fungsional. Nah, ya anak-anak zaman sekarang itu lebih easy going. Jadi tidak mengalami hal-hal yang susah seperti kita alami. Jadi dia pengen ya udah ada bisa ya lakukan gitu. Jadi ada baiknya juga. Gitu. Jadi tidak semuanya difokuskan kepada perspektif dirinya, gitu kan ya, perspektif diri kita tuh. Ya. Jadi kita juga belajar untuk menerima perspektif anak-anak kita. Begitu ya Bu ya. Betul, Bu Olive. Makanya saya bilang, ketika saya mau baru foto, mereka bilang, jangan protes lagi ya Mama. Saya duduk tuh ingetin saya ayat itu. Kan kamu yang perkatakan, anak cucu kamu perkasa di muka bumi ini. Oh, saya langsung bilang, dari Yesus, saya bilang gitu kan. Dari omongan saya perkatakan itu, mereka kuat ya Tuhan, aku bilang gitu. Terus aku ngomong sama suami, aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf sama suami. Kadang-kadang pemikiran aku tuh pengen yang simpel, nggak mau menyusahkan orang. Tapi ternyata, apa yang kita pikirkan itu nggak seperti anak-anak kita. Mereka berusaha memberikan kasih menghargai pada kita. Iya, gitu. Makasih. Jadi saya belajar dari gambar buah ini. Oh iya benar Tuhan ingetin. Ya. Semakin kita berbuah kepada mereka, kita berbuahnya nggak perlu kita nunjukin sih Bu. Sebenarnya dengan buah kita percaya seperti anak ini ya, minta sama Tuhan, setia, otomatis lah. Kita juga ngerasain buah dari anak-anak kita yang memang kuat dan anak-anak yang memang Tuhan bentuk,
untuk jadi anak yang mandiri gitu aja, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, Bu. Silakan, siapa lagi? Salam, Bu. Nah, saya Lagi. sekarang nih. Saya Bu Eli, Bu. Oh iya, Bu. Oke. Saya menyudut dulu dari ruangan saya karena saya baru dapat sesuatu nih dari ketiga gambar ini. Nah, terima kasih, Bu. Jadi seringkali saya dapat tapi ntar aja sekarang walaupun situasinya tidak memungkinkan, Ibu sempat kasih. Iya. Terima kasih banget. Iya, ini pindah dulu ke ruangan. Iya. Kalau tadi kan Audrey bilang dia seorang anak gambar pakai baju Superman ya tentang anak. Nah, kalau saya ngelihatnya bukan berbeda. Kalau saya ngelihatnya seorang anak yang sedang mendengarkan, dia melihat dan mendengarkan dengan seksama ya, dengan serius gitu loh. Ada yang menyampaikan, mungkin yang pasti orang tuanya. Karena anak kecil itu biasanya paling dengar sama orang tuanya kan. Ini umur mungkin 3 tahunan deh ini anak. Dia sedang mendengarkan, melihat, dan saya percaya mamanya yang entah mama atau siapa yang berbicara ini pasti akan berbicara tentang kasih Tuhan, tentang kesetiaan, karena tentang kasih gitu ya Bu ya, tentang setia. Biasa kan kita seorang ibu mengajarkan ke anak-anak pasti tentang kasih, tulus, cinta kasih gitu ya. Karena saya ngeliat anak ini ngeliatnya ekspresinya dia melihat dia dengan mendengarkan dengan seksama banget gitu, dia serius. Ekspresinya tuh dia kayak bengong, ngerti tapi dia nggak ngerti gitu loh. Tapi seorang ibu kita selalu mengajarkan berulang-ulang ya Bu, berulang walaupun anak ini masih umur 2-3 tahun kali ya. Gitu. Dan saya percaya ibu ini akan memberikan aura yang positif buat anak lelaki ini gitu loh. Memasukkan bahwa misalkan mungkin ya, kamu nanti besar harus jadi seperti ini. Kamu pokoknya minimal ini positif lah diperkatakan anak ini. Jadi anak ini nggak ngerti pun dia menangkap gitu. Dan kenapa seperti itu? Karena saya melihat gambar keduanya. Ini seorang setelah anak ini besar, dia itu belajar setia gitu loh, belajar setia sama seperti anjing ini setia gitu loh. Karena kita lihat ya Bu, banyak sekali apalagi akhir zaman ini banyak sekali orang yang tidak setia sama pasangannya, terlebih-lebih tidak setia dengan Tuhannya. Banyak sekali di akhir zaman ini zaman susah ya Bu, mungkin banyak juga orang jual Tuhan karena keadaan, karena ekonomi, karena dia nggak setia sama pasangannya, dia nggak setia sama masa berat kayak gini loh. Padahal Tuhan cuma bilang duduk diam, setia saja. Ini aku ini sebenarnya kan memang Tuhan izinkan hari-hari ini keadaan seperti ini Tuhan izinkan. Ya, saya sih mau belajar seperti anjing ini setia. Saya nggak mau kayak orang-orang yang tidak setia. Saya mau belajar walaupun hanya anjing aja bisa setia, apalagi kita manusia ya Bu, kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang begitu baik, walaupun kadang-kadang tidak sebaik yang kita inginkan. Tapi saya percaya apa yang hari ini sedang terjadi, semua ada dalam koridornya Tuhan. Gitu. Kuncinya setia aja gitu. Walaupun kadang kok berat ya, kok ikut Tuhan kok kayak gini ya nggak. Kalau seperti kalau ceritakan, saya udah berdoa segala macam tentang Evan ya Bu, khususnya tiba-tiba kok Tuhan kok beda ya gitu. Kalau dapat sesuatu tapi ya saya belajar setia aja, walaupun kadang kedengarannya seperti tidak enak ya Bu. Kita udah sepakat, kita udah berdoa, udah terakhir di akhirnya Tuhan izinkan dia nggak dapat. Tapi Tuhan mau belajar Elis ya aja. Saya tahu bagaimana keadaan ini. Kita juga kadang bingung-bingung gitu loh Bu. Kita udah doa itu semua gitu. Tapi ya udahlah. Tuhan cuma mengajarkan setia aja dalam keadaan apapun gitu ya. Itu yang gambar nomor 2. Ketiga, ya itu tadi dengan kesetiaan, dengan ketaatan kita akan lihat pada akhirnya akan terlihat buah-buah yang manis. Kenapa saya bilang buah manis? Ini kelihatannya manis ya, buahnya enak, bagus. Saya nggak tahu ini buah apa. Cherry. Tapi buah cherry ya, buah cherry. Tapi ini cherry yang matang banget ya Bu, kayaknya manis banget ya kalau dimakan ya. Iya, seperti Audi bilang, dia nggak peduli tangannya nggak bagus, tapi dia berusaha supaya cherry ini tidak jatuh gitu loh. Sampai dia ngegenggam banget kan gitu loh. Begitu juga Tuhan selalu menggenggam hidup kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam. Dia tahu kita sedih, Tuhan tahu kita banyak masalah, tapi bagaimana Tuhan terus menjaga kita, dia istilahnya menjaga hidup kita. Itu aja sih Bu yang saya bisa dapat hari ini. Terima kasih. Bu Eli, tepat banget ya Bu. Yang gambar kedua ini kok kayak tentara ya Bu. Ibu iya. Itu nggak, saya bilang, saya baru sadar ini kok ketika iya. dibicara, nah ini kok malah tentara.
Makanya beda-beda kan dapatnya. Iya. Bu Eli. Ya Bu, terima kasih. Kita mesti setia apapun keadaan kita. Janji Tuhan, ya perjanjian Tuhan itu kekal ya. Kita mesti. Amin, amin. Oke. Apakah ada satu lagi? Kalau tidak kita tutup, kita mendoakan beberapa hal ya. Di waktunya kita buat berdoa. Apakah ada yang mau masukkan? Ada yang didoakan? Ibu Yohana ya. Tuhan kiranya. Ibu Syuling mau sharing dulu, Bu? Halo, Bu. Halo, Bu. Udah jauh-jauh dari Bangkok. Halo, Ibu. Belum dibuka, Bu, mic-nya. Halo. Ya, sorry, Bu. Ibu. Saya, ya. Mau sharing? Iya, Bu. Pak tergerak menyuruh Ibu. Silakan. Ya, kalau misalnya gambar yang pertama itu saya lihat kan anak kecil ya, dia lagi noleh, dia pakai baju apa kayak Superman gitu. Saya melihat bahwa saat dia lagi mau jalan atau apa, saya ngebayangin itu ya, dia menoleh ke Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan tuh melihat saya menyertai kamu gitu. Saya ngebayangin seperti itu. Mungkin dia lagi jalan atau lagi apa? Saya melihat bahwa Tuhan, dia menoleh ke Tuhan dan Tuhan itu bilang ke dia, saya menyertai kamu apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan gitu. Terus sedangkan yang kedua itu saya melihat bahwa dia itu prajurit ya, dia mungkin sedang mau bekerja, mau bertugas atau dia mungkin sudah bertugas atau saya nggak tahu posisinya. Tapi saya melihat bahwa dulu saya masih kecil kan saya punya anjing dan kalau saya dari mana saya dalam keadaan capek atau apa itu saya suka seneng gitu kalau saya pulang anjing itu loncat-loncat gitu dan dia tuh kayak happy kalau saya datang gitu. Jadi saya melihat dalam keadaan apapun kita itu ada Tuhan tuh kayak apa ya, Tuhan seperti ada sukacita gitu. Saya melihat keadaan kalau saya lihat gambar itu kan anjing itu kan menjilat, pasti orang itu pasti happy banget gitu kalau bisa ada dan mungkin anjing itu tuh happy gitu apa sukacita dengan kedatangan kita, dia menjilat itu kayak aduh apa sih, rindu gitu kesannya tuh, suka banget gitu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan tuh selalu apapun yang kita lakukan kita bersama Tuhan itu ada sukacita dalam diri kita, dan kehadiran Tuhan dalam misalnya saat kita masuk dalam hadirat Tuhan atau apa tuh ada rasa kita rindu dan Tuhan tuh suka dengan keadaan kita gitu. Saya melihat seperti itu. Terus kalau yang gambar ketiga itu kan ada perempuan ya, dia kuteknya kan hilang gitu, dia kan berarti dia bersusah payah melakukan sesuatu dan ada buah-buah yang dia hasilkan. Saya melihat bahwa saya berusaha untuk apa yang saya lakukan itu menghasilkan buah yang baik gitu untuk saat ini mungkin keluarga gitu ya, maksudnya terutama maksud saya apa yang saya lakukan itu mungkin lebih yang paling dekat itu, apalagi keadaan sekarang lagi pandemi, itu lebih lingkungannya mungkin lebih ke keluarga dulu sementara gitu, karena kan ya pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana juga gitu kan. Jadi yang saya lihat itu buah yang kita ya apa yang kita lakukan itu kita berusaha itu untuk keluarga dekat dulu, mungkin keluarga besar gitu, baru ke yang lingkungan luar gitu. Jadi yang kita harus lakukan itu kita harus memberikan buah yang terbaik itu untuk keluarga. Maksud saya yang dari yang kecil dulu ke besar-besar gitu. Iya, seperti itu, Bu. Ibu Syuling, apakah Ibu Syuling terpikirkan menghubungkan gambar janji tadi? Kepikir nggak? Kalau nggak kepikir ya nggak apa-apa. Dari yang 1, 2, 3 itu ya? Ini ibu bukan? Oh iya. Anak-anak ini kan anak yang gambar nomor 1 ini kan sepertinya ini ibu gitu ya. Iya. Nah,
Ketiga, Ya. apakah Ya. ada hubungannya dengan janji? Oh, ada hubungannya dengan janji enggak? Saya ngelihat bahwa apapun yang saya lakukan itu Tuhan itu selalu menyertai saya, dan juga di dalam segala apapun yang misalnya saat saya lagi down atau apa, itu saya pegang janji Tuhan, dan ada sukacita gitu dalam diri saya gitu loh. Karena dan saya juga pegang janji Tuhan bahwa apapun saya berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang untuk untuk saat ini untuk keluarga gitu, Bu. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga gitu. Ya, oke, Bu, thank you. Teman-teman, ya, terima kasih, Bu. Teman-teman, wanita-wanita RM di sini ya. Ini kita sekarang ini bisa lihat banget nih, bagaimana seseorang, kalau tadi Din tuh lihatnya tulisan, kalau Ibu Syuling lihatnya gambar, ya. Ya, kita bisa ada apakah salah atau tidak? Enggak. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ini yang dia dapat dari gambar ini. Jadi orang tuh fokusnya bisa macam-macam. Hanya ke gambar saja, tulisan saja, tapi bisa juga langsung menghubungkan antara gambar dan tulisan ini. Dengan pertanyaan yang saya sampaikan, seperti tadi ada Audrey, ada Bu Cynthia, ya, itu menggabungkan antara yang dia dapat dari gambar itu langsung ditarik kepada pertanyaan saya. Nah, nanti lain kali kita makin belajar bagaimana gambar itu ditarik kepada pengalaman kita dan pertanyaan kita, supaya kita bisa fokus mendapatkan sesuatu yang jadi rema buat kita, gitu ya. Oke, kita akan sudahi, jamnya jalan terus. Kita akan berdoa buat halo Bu Susanti. Bu Susanti buka mic ya, atau memang terbuka? Kayaknya memang terbuka. Ya, siapa ini? Din. Din. Iya, Mam. Aku baru lihat tadi kan secara hanya sambil tiduran gitu ya tadi ya. Jadi hanya ngelihat tulisannya aja, maksudnya terlalu fokus ya. Hanya ngelihat. Cuman kalau sekarang udah lihat semua sih, aku kalau boleh ini lagi ya. Kalau aku ngelihat ini anak kecil ini seperti aku sih. Jadi aku seperti anak kecil, yang tadinya, aduh, harus bagaimana, maksudnya belum tahu harus bagaimana gitu. Tapi Tuhan bilang di gambar kedua, seperti Bapa mengasihi anaknya, demikian aku mengasihi engkau. Jadi aku seperti anak kecil, kamu nggak usah takut, kata Tuhan. Aku tetap mengasihimu, sampai kapanpun aku tetap mengasihimu. Gitu. Seperti sayang kepadanya. Dan gambar yang ketiga Tuhan bilang, ketika kamu nggak usah takut, ya janji Tuhan maksudnya mengasihi, dan Tuhan bilang kamu akan buah-buah, mungkin buah roh atau apapun buah-buah yang Tuhan kasih, dan Tuhan bilang kamu pun harus menghasilkan buah. Iya. Buah-buah kebenaran, buah segala macam yang Tuhan telah ajarkan. Jadi itu sih Mam yang aku dapat yang barusan ini. Thank you, Mam. Buah kebenaran apa yang mau kamu lakukan dalam hari ini? Ya, buah kebenaran. Kalau buah kebenaran, lakukan apa yang Tuhan ajarkan ya. Melakukan firman Tuhan sih nomor 1. Ya. Yang kedua ya firman-Nya Tuhan. Ya. Kalau konkretnya bisa? Ya, konkretnya hari ini. Oke, saya mau melakukan janji saya ini untuk Tuhan ini, atau saya mau apa? Yang konkret ada? Bisa disebutkan? Ya, kalau buah tadi kebenaran, apa buah yang lain, Bu? Buah ya, yang you sebut buah kebenaran. Oke, buah kebenaran itu kan apa aja ya? Misalkan, saya akan mengatakan perkataan yang benar pada hari ini, karena bisa jadi seseorang itu tanpa sadar mengatakan hal-hal yang tidak benar. Orang bisa ngomong tiba-tiba tuh bisa ditambah-tambah, bisa gitu loh ya. Ini hal sederhana. Tetapi ada pembicaraan di mana kita ada, ini bukan menghakimi ya, tetapi saya sharing ya, bahwa ada sesuatu kita ngomong, terus ada orang, ada apa gitu, langsung kita bisa ngomong-ngomong banyak hal yang gak jadi kenyataan gitu. Jadi apakah Din sedang mengumulkan sesuatu,
untuk bisa melakukan suatu kebenaran di hari ini. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau sedang menggumulkan kebenaran itu silahkan. Apa itu? Gitu maksud saya. Per hari ini ya, Mam ya? Ya. Kalau aku sih enggak sih. Hanya lagi janji yang aku misalnya ada temen minta bantu misalnya kemarin. Terus aku bilang udah nanti. Nah itu aja. Maksudnya oke. Nah, hari ini diingat enggak dijalankan. Oh iya, apa dia minta ini, aku kemarin belum ini, nanti diingetin. Oke, silahkan nanti dilakukan ya. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada pokok doa. Audrey sudah diterima di mana atau masih dalam pergumulan? Nanti pendaftarannya baru dibuka September sih, Ibu. Oh, masih jadi, lama. Masih lama. Oke. Iya. Ada doa apa yang mau disampaikan? Kalau Audrey sih minta supaya Tuhan bukain satu-satu mana yang harus Audrey ambil. Iya. Gitu sih. Bukakanlah Tuhan satu demi satu, karena kalau dikasih dilihatin semua nanti aku juga bingung. Ya, oke. Hai Dina, buka kamera. Oke, ada titip doa apa lagi? Yuk kita doakan sama-sama. Tuhan tunjukkan yang tepat buat Audrey ya. Oke. Bu Yohana sudah ini tadi sudah pada izin untuk kemudian keluar ya, saya bilang gitu. Oke. Kita akan menutup dalam doa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah di dalam nama-Mu. Engkau juru selamat kami, Engkau penyedia kami, Engkau penghibur kami, dan Engkau adalah segalanya buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, karena kami boleh berefleksi. Kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan sudah memimpin hidup kami hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk insight-insight yang ada. Biarlah sungguh insight-insight ini memberkati setiap kami. Baik kami sendiri yang mengutarakan atau kami yang mendengarkan. Biarlah itu akan memperkuat iman kami. Itu meneguhkan kami. Itu akan memberikan sesuatu insight yang baru buat kami. Untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk Sipora yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan masa lalu. Biarlah kami juga boleh melanjutkan menjadi Sipora-Sipora zaman ini yang memegang janji Tuhan, setia kepada Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak, kami hari ini berdoa untuk Audrey, kiranya Tuhan akan bukakan apa yang tepat untuk dia. Perlihatkan Tuhan jalan-Mu step by step agar dia tidak salah langkah. Apa yang Tuhan sediakan buat dia, kiranya Tuhan bukakan untuk dia, sehingga dia mengerti di mana dia harus berada, di mana dia harus jalani. Terima kasih juga Tuhan untuk kami semua, di dalam berkat-berkat Tuhan yang menyehatkan kami, di dalam berkat-berkat Tuhan yang mengenyangkan kami, di dalam berkat-berkat Tuhan yang menjadikan kami berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami sambut penyertaan-Mu untuk kami bisa melalui hari-hari kami, dan kami jumpa 2 minggu yang akan datang. Biarlah sungguh kami mempunyai kerinduan sebagai wanita-wanita yang terus rela memberi waktu untuk berefleksi dan menginspirasi melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Wow, saya nggak tahu loh, ini udah pada pergi, sudah ada 16. Kita foto dulu ya. Ayo buka kamera yuk. Kita buka kamera, kita foto bersama-sama. Kita mau pegang janji Tuhan. Kita gini ya. Pegang janji Tuhan ya. Kita berekspresi ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu ya. Ini kan berarti terus terang nih teman-teman yang setia, yang memang merasa perlu berefleksi ya. Nanti lain kali siapkan kertas, siapkan buku saja ya. Buku dan pena. Supaya kita makin kaya ya. Oke? Terus kita siap, nanti Audrey siap foto bisa. Audrey-nya nggak bisa foto dong. Bisa. Kemarin tuh keren loh. Kemarin Audrey bisa foto dirinya sendiri dengan gayanya juga loh. Caranya ya. Kalau ini tangannya 2 nggak bisa ya. Oke, yuk. Oke. Ayo Bu Kimui buka dong, Bu Anna, Vina.
Yuk, kita pegang erat janji Tuhan. Bu, pegangnya gini, Bu Belian. Bukan gini, Bu. Gini, yuk. Erat, pegang erat. Ya, jangan nutupin mukanya, Bu. Oke, siap. Ayo, Bu Shirley belum kelihatan, Bu. Lihat di fotonya, Bu. Belum kelihatan, nih. Din belum kelihatan, Din mundur dikit, Din. Wow. Umi, kamu tampil tidak bicara, Umi. Ini berdoa, Umi. Gini aja, Mi. Satu. Tanganku pegang. Tanganku pegang HP-nya satu tangan. Ya, Audrey yang 1, 2, 3 ya, Dri. Oke. Oke, yuk kita sama-sama ya. Senyummu dan ekspresimu. Oke, 1, 2, 3. Oke deh, sudah. Selamat siang, ini udah jam 11. Selamat siang, selamat memasak. Bahagia bersama keluarga. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Terima Oli. semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Oli. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bu Olive, God bless. Cepat sembuh ya, Yu. Yuk, thanks. Juga Bu Yana ya. Iya. Bu Alif live ya, Bu Alif. Live dulu ya. Terima kasih, bye. Thank you Bu Olive. Thank you Bu Olive. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Olive. Nanti kalau saya belum ada HP ini mungkin Audrey desain ke Audrey boleh dicatat saja desainnya. Oh iya. Ya. Sebentar ya. Desain ke nomor ini. Waduh. Atau mungkin Audrey kirim via email atau? Iya boleh. Ya. Emailnya Ibu tahu? Enggak. Olive.herman Olive ya. Pakai ya. Olive Popeye itu olive.herman @ 80 ya. Olive.herman. Oh bukan, sorry. Olivia. Saya tuh, aduh ini orang kuno dulu enggak mainnya itu jadi banyak dibuat itu. Olivia Herman 80 @gmail.com. Disambung semua ya, Olivia Herman 80 @gmail. Ya. Oke. Terima kasih banget ya Audrey. Wow. Iya Ibu, sama-sama. Ada. Bye. And ya.